Dukung terus channel ini dan tonton videonya sampai akhir. Kembali lagi di Bincang-bincang di waktu yang luang. Kali ini saya juga ditemenin bareng Kak Asep Rudiana. Ini nih. Nah, gimana Kak Asep, kabarnya sehat? Alhamdulillah kabar baik. Walaupun hujan, tapi langsung ke sini ya. Oke. Dari ini masih kegiatan apa nih hari ini? Kak Asep. Oh ya, dibuka aja, kalau pengap kita buka aja biar agak nyantai sedikit. Kegiatan sekarang lagi ini ya Pak Dodo, lagi kebetulan saya lagi magang. Lagi magang di nih. Pengadilan ya. Di pengadilan. Ini kebetulan hari terakhir. Ya bukan sih, masih kuliah ya. Iya. Saya kan masih kuliah. Masih kuliah. Jadi ya sedang menikmati lah. Sedang menikmati, oke. Oke kawan-kawan, dimanapun berada, kita hari ini nih temanya nih BO mantan ketua OSIS. Weh, temanya cukup luar biasa banget nih. BO ini bukan yang sisi negatif ya Kak Asep, tapi BO nih kita nih bincang online nih, karena kita lagi live hari ini nih kan, kita bincang-bincang online. Oke, tentunya nanti kita bincang-bincang mengenai mantan ketua OSIS, tentunya biar ada motivasi dan wawasan buat adik-adik kita, biar jadi ketua OSIS dan punya semangat untuk jadi bergabung di organisasi, bergabung di OSIS. Kan cukup keren banget nih. Biar adik-adik dimanapun berada nonton, ataupun adik-adik yang masih junior kita, yang masih di bangku sekolah, baik SMP maupun SMA kan, kita nih biar termotivasi ikut organisasi yang cukup keren banget kan di sekolah nih. Kita hadirkan siang hari ini narasumber yang pernah kebetulan nih jadi ketua OSIS tahun 2015 sampai 2016. 2015 sampai 2016. Siapa lagi nih kalau enggak Kak Asep Rudiana nih. Halo semua. Boleh Kak Asep kenalin diri dulu nih. Gimana sih profilnya Kak Asep? Silakan dikenalin. Mungkin orang ini kan taunya Asep yang mana sih ya? Asep OSIS. Tapi kan orang kan ketaunya Asep OSIS gitu. Tapi kan orang belum kenal lebih deket, lebih dalam. Mungkin Kak Asep nih dari mana, nanti terus sekolahnya di mana nih. Boleh langsung dikenalin nih Kak Asepnya biar kawan-kawan mungkin tahu. Sedikit perkenalan ya buat teman-teman di sana. Nama saya Asep Rudiana, sesuai yang ada di sebaran tadi ya. Sesuai KTP kan? Sesuai KTP. Sesuai KTP. Udah punya KTP ya. Nama Asep Rudiana. Asep Rudiana. Saya tinggal di Kampung Jayapura. Jayapura ya. Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Mana tahu ada followers yang di luar provinsi kan? Iya, boleh. Bisa kasih tahu kalau kita ini dari Provinsi Riau. Saya dari Jayapura. Nah, kemudian apa lagi nih Pak Dodo? Ya mungkin sekolahnya dulu di mana. Sekolahnya. Kan biar lebih deket nih Biar juga lebih dengan dekat. biar kenal Tahun lahir profil. Iya, perlu dong. Nanti mana tahu ada yang ngirim kado ulang tahun ke rumah kan. Oke, saya lahir di Siak. Saya putra daerah Siak ya, kalau kita bisa bilang ya. Saya lahir di Siak tanggal 9 April tahun 99. Tahun 99 lah ya. 99. Jadi saya itu adalah generasi terakhir angkatan 90-an. Oh, berarti ya generasi apa nih? Generasi 90-an lah ya. Generasi 90-an. Sebelum generasi milenial. Kalau milenial itu kan anak-anak yang lahir tahun 2000-an. Berarti ini sebelum anak milenial. Sebelum anak milenial lahir. Salah satu yang lahir di tahun 90-an. 90-an ya, 10 akhir. Nah, kemudian Sekolah di mana tuh Kak? sekolah dari TK di Jayapura. Dari TK di Jayapura. Terus SD di Jayapura. SD di Jayapura. SD 05 Jayapura. Iya. SD 05 Jayapura. Maret. Ini udah Maret tuh. Iya, pas Maret. Jadi dulu tuh belum Maret Pak Dodo. Belum. Di rumah war. Kami sering main di situ. Oh, masih keren ini tuh. Bener nih ya. Ini ada laps dulu nih, Bang. Kalau ini pas ini. Nah, kan udah dari SD 5 Jayapura. SD 5 Jayapura. Hijrah ke mana tuh? Hijrah ke Kampung Belah, Kampung Bungaraya. Masih Ya hijrah ya. Saya di SMP 1 Bungaraya. hijrah ya. Iya. Tahun 2011. Masih tahun 2011. 2014. Selesai 2014. Berarti SD dari tahun 2005 sampai 2011. Nah, kemudian saya hijrah lagi Pak Dodo. Udah SMP, SD hijrah, SMP hijrah. Hijrah lagi saya ke SMA. SMA di tahun Dayang Suri. Oh, di sini di Dayang Suri ya. Di mana Bungaraya. Di Dayang Suri. Jadi masuk tahun 2014, selesai Masuk. 2017.
masuk 2014, selesai 2014 tadi tuh. Oke. 2011, keluarnya 2017. Keluarnya lulus tepat waktu. Lulus waktu nggak ada tinggal kelas ya? Oh, enggak ada. Berarti dari SD nggak pernah tinggal kelas. Alhamdulillah Nggak ada. Nah, kemudian 2018 saya kuliah ngambil di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Jadi saya Mantap sekarang nih, anak hukum nih berarti ya. hukum. Iya. Padahal ya saya anak orang tua saya sih. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi motivasi untuk kawan-kawan kita yang masih sekolah, yang masih muda-muda kan. Pokoknya kejar terus pendidikan kan, jangan sampai kita ngangguran gitu kan, malas. Iya, nggak boleh malasan. Terus untuk kawan-kawan nih masih bangku SMA apalagi kan harus bisa ikut organisasi nih kan, karena kita kan hari ini namanya bincang online tentang organisasi di sekolah kan. Tentu Kak Asep ini pernah jadi ketua OSIS tadi di awal disampaikan tahun 2015 sampai 2016. Boleh cerita dikit nih pengalaman jadi ketua OSIS gimana sih kan? Ya kalau pengalaman alhamdulillah lah ya. Kalau saya ini bisa dibilang sebenarnya orang pendiam. Ya nggak tuh terlalu aktif banget lah, gitu kan. Tapi saya mencoba aktif lah gitu. Jadi tahun 2014 saya masuk SMA. Waktu itu kan sistemnya setiap ketua, wakil, sekretaris, bendahara sama keamanan kalau nggak salah itu dipanggil untuk mengikuti pemilihan ketua OSIS ya. Waktu itu saya kelas 10. Berarti kelas 10 nih udah saya coba daftar dulu. Coba daftar kelas 10 tuh. Jadi kelas 10 kan karena memang mungkin ya ada kemauan. Kita coba aja karena memang yang penting berani mencoba. Berani aja dulu. Iya. Alhamdulillah waktu itu masih belum dikasih amanah. Tahun 2014 belum dikasih amanah. Jadi saya coba lagi di tahun berikutnya, tahun 2015 di bulan Agustus pemilihan. Alhamdulillah pilih waktu itu. Berarti di tahun baru belum dikasih mana, cuman masuk sampai debat tidak dan sebagainya sudah cuman belum dikasih anak aja ya. Oke, adik-adik nih yang di SMA mau bergabung di OSIS ataupun kita punya jiwa kepemimpinan, silakan gabung aja. Jangan malu, jangan ragu-ragu, pokoknya gabung aja bareng OSIS karena di OSIS keren banget ya kan Asep. Di OSIS keren banget, terus nambah ilmu, nambah wawasan. Terus untuk Kak Asep tuh di kelas 10 kan belum kepilih di ini. Terus mana nih buat adik-adik kita biar bisa ikut kan kelas 10 sih ragu-ragu mungkin. Gimana sih tips Kak Asep juga untuk ngikutin seksi biar kita tuh siap gitu di depan tampil. Nah, kalau sih sistemnya ya semua itu saya berikan pelajaran lah ya Pak Dodo. Jadi tidak mudah puas ataupun apa. Dan saya juga punya prinsip apa yang kita tanam hari ini itu nggak langsung kita panen, jadi akan kita panen di kemudian hari. Nah waktu itu saya coba aja gitu kan, karena memang ya ada dari temen yang memang mau support, ya udah kalau mau naik nggak apa-apa gitu, kita coba aja. Pokoknya jangan mau belajar gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Kenapa harus ragu-ragu gitu kan? Masalah yang penting kan kita coba aja dulu, ikhtiar aja dulu gitu kan. Masalah apa belajar, karena waktu itu juga teman-teman saya atau abang-abang kakak kelas saya memang pada support dan juga mereka bisa jelas panutan lah untuk saya berguru gitu kan. Kan kita jadikan atau sekolah untuk ya benar kan memang dimaksimalkan. Jadi jangan belajar aja secara akademik atau akademik juga perlu ya, karena di sekolah itu kita tempat wahnya kita ngomongin diri kan, jadi kita kembangin baik prestasi kita secara akademik dan akademik kan. Oke, kita juga di sekolah kita nih di kemarin kan hari ini nih tepatnya tadi juga seleksi untuk kandidat calon ketua OSIS ya Kak Asep. Jadi Kak Asep tuh ngalamin masa-masa seleksi, masa-masa inilah ya, tahapan demi tahapan untuk ketua OSIS udah ngelewatin dua kali. Iya, tahapan kalau kelas 10 sampai kelas 11. Nah, kelas 10 dan kelas 11. Nah, tahapan-tahapan yang dilalui kan banyak ya. Mulai dari kita sebelum dari calon namanya balon. Calon. Jadi itu yang bakal diseleksi lagi sama tim dari guru kalau nggak salah ya. Iya, dari guru panitianya. Panitia pemilihan. Sistem saya dulu yang jadi kita tuh pada sebelum kita tampil sebagai calon, kita kan balon dulu nih. Balon dulu ya, bakal. Kita memang udah punya visi misi nih. Jadi kita present dulu, tampil dulu, kita ngobrolin kira-kira ini layak nggak nih? Iya, kira-kira layak enggak? Layak nggak? Alhamdulillah waktu itu memang saya alhamdulillah lah dikasih kelayakan ya. Udah ACC lanjut sebagai calon. Nah, alhamdulillah tahun pertama sih masih belum, tahun kedua ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah dikasih amanah sama warga SMA 1 Bungaraya dulu ya. Iya, cukup menegangkan. Cukup menegangkan ya. Pokoknya berarti kita harus persiapkan diri kita, juga persiapkan visi misi kita untuk membangun sekolah ini seperti apa ketika jadi ketua OSIS nantinya. Jadi itu untuk adik-adik kita harus juga persiapkan nih visi misi kita itu apa, terus tujuan kita itu apa untuk membangun sekolah ini. Jadi ketika nanti ada di situ
tes wawancaranya, terus nanti ada debat kandidat, kita sudah siap dengan apa yang mau kita perjuangin untuk memajukan sekolah kita melalui organisasi OSIS ini. Ya bahkan cerita lucunya pada gimana? Ada cerita lucunya juga nih. Lucu ya atau kayak yang gimana ya? Gimana Karena waktu pas pemilihan yang kedua itu kelas 11 itu pertama kalinya di angkatan kami itu yang dipasang-pasangin. Sebelumnya itu masih tunggal. Tunggal. Berarti dulu calon ketua semua. Ketua, belum ada wakil. Belum ada. Jadi wakil itu adalah orang yang memiliki suara terendah kedua. Paling tinggi kedua ya? Paling tinggi kedua bukan terendah. Kedua paling bawah dong. Paling bawah ya. Paling tinggi kedua gitu. Iya, gimana itu kan? Jadi waktu itu saya dipasang-pasangin kan. Jadi saya waktu itu berpasangan sama adik kelas saya Nur Komaria. Mungkin kalau dia lihat Nur Komaria, oke, buat Bang Topan ya. Bang Topan ya, Nur Komaria dulu nih. Sama Bang Asep dulu berarti wakil ketua OSIS ataupun pasangan kandidatnya. Pasangan kandidatnya, mana tahu lagi nonton dia kan. Semoga Nur Komaria dimanapun berada tetap sehat dan sukses selalu. Nah, jadi saya itu pada waktu pas bakal calon, saya udah oke, saya ACC jadi calon. Nah, ketika jadi calon saya tuh harus latihan paskibra di kecamatan. Oh, berarti ini karena Kak Asep ini mungkin kita harus kasih tahu juga Kak Asep ini sebenarnya orangnya yang aktif sekali. Oh, enggak aktif. Ya enggak, mungkin kalau berbagai kegiatan dan bidang ini Kak Asep ini banyak ikut. Mungkin tadi kan ada seleksi paskibraka ataupun yang lainnya juga ada kan tentunya. Enggak hanya di organisasi aja memang. Kalau kita di sekolah itu enggak hanya di organisasi, silakan kan kembangin dirinya. Oke, kembali lagi tadi gimana tuh? Nah, tadi bersamaan banget kayaknya waktunya, bersamaan banget. Terus kalau gimana tuh ceritanya? Masa-masa kampanye ya. Masa-masa memperkenalkan ini ya, visi misi. Masa-masa penting lah nyari suara nih. Iya, masa kalau orang pemilu tuh kampanye nih hal urgent. Apalagi kan, nah saya udah oke, Asep Rudiana calon. Saya waktu itu kalau nggak salah saya udah dapat nomor urut atau belum itu udah. Biasanya udah kalau udah kampanye itu ada nomor urutnya. Sudah nomor 1, iya. Nomor 1 kan. Nah, saya saya paskibra tadi. Iya. Dan wakil saya ini masih kelas 10. Dan kami komunikasi itu nggak yang kayak sekarang Pak Dodo. Sekarang kan bisa WA nih. Cepet. Nah, kebetulan waktu itu Kokom agak susah dihubungi nih. Jadi kami kontaknya via Facebook. Lewat, dan itu nggak langsung balas, mungkin 3 hari berikutnya baru dibalas atau seminggu berikutnya baru kami bisa koordinasi. Nah, jadi kami janjian pas hari H pemilihan Pak Dodo. Hari pemilihan kita datang cepet, kita ngobrol dulu sebentar. Berarti ada briefing di hari itu pengalaman yang seru juga. Tapi kan Kak Asep sebelum itu pun sudah ada pergerakan. Betul. Sudah ada kampanye lah. Sudah ada kampanye. Kan kampanye itu kan banyak tipenya, ada yang kampanye langsung, ada kampanye secara tidak langsung. Tapi secara fisik kan saya nggak ada. Ya. Iya. Baru hari itu kami ngobrol, kami selaraskan lah apa visi misi dari Kokom, apa dari saya. Jadi kita sambungkan, alhamdulillah nyambung. Yaudah pemilihan kita sampaikan. Alhamdulillah itu kepilih. Alhamdulillah waktu itu diberi amanah ya di 2015 itu berarti ya. Itu menarik sih menurut saya karena iya cukup menarik perjalanannya, mungkin cukup di waktu kayak kemerdekaan, di waktu yang singkat dan sesingkat-singkatnya gimana kita harus menarik massa untuk memilih kita kan. Iya kan seperti itu kan. Betul. Oke Kak Asep tadi seberapa pengalamannya ketika mau jadi ketua OSIS, terus tadi beberapa pengalaman menarik juga Kak Asep dengan waktu yang singkat, harus gimana kampanye, gimana tadi ngatur jadwal lagi latihan paskibraka kan. Gini nih Kak Asep, selanjutnya mungkin hal apa aja nih yang pernah dilakuin pas Kak Asep menjabat. Tadi kan ini cerita sebelum kepilih. Nah setelah kepilih nih apa sih tadi visi misinya Kak Asep, terus apa sih kegiatan juga yang dilakuin Kak Asep saat itu ketika jadi ketua OSIS nih? Alhamdulillah waktu itu kita udah punya namanya program jangka dekat, jangka menengah dan jangka panjang. Iya. Nah alhamdulillah bersyukur banget itu ketika saya menjabat langsung namanya kena asap Riau yang lagi tinggi-tingginya 2015. Mungkin oh iya lagi kebakaran hutan Riau. Riau Kalimantan Riau Kalimantan yang pas parah-parahnya banget kemarau panjang waktu itu. Betul, di Riau dan Kalimantan. Saya menjabat mulai bulan Agustus, September itu kebakaran. September kebakaran tuh itu udah mulai asap tuh September memang. Asap, dan kemudian kita sekolah itu hanya yang datang seminggu tuh sekali ngambil tugas dari guru. Seminggu sekali ngambil tugas dari guru. Kita kerjain di rumah, seminggu kemudian datang lagi ngumpul ngambil lagi. Iya. Ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan semua program itu
ya memang ketunda juga gitu. Jadi saya alihkan di awal tahun 2016 itu saya coba, ya saya waktu itu memang kurang maksimal juga karena lain hal juga. Waktu itu kami ada ngadain namanya Porseni, bukan olahraga dan seni untuk siswa-siswa. Jadi itu juga terus kami maksimalkan di kelas meeting. Ada juga kelas meeting kita maksimalkan, sama namanya di persahabatan, kita juga ada persahabatan. Oke, tadi itu beberapa ininya ya. Jadi satu semester ngapa-ngapain karena ada bencana. Oke, Kak Asep tadi itu udah memang karena mungkin Kak Asep waktu itu ada bencana. Cuman kan ada program untuk beberapa kegiatan sudah dirancang dan dilaksanakan juga oleh Kak Asep. Oke, Kak Asep, ini sih pertanyaan selanjutnya mungkin hal apa aja nih yang harus dipersiapkan jika ingin mengikuti organisasi sekolah ini? Ya tentunya kalau kita mempersiapkan diri ya, tentunya karena kan kita juga harus bisa namanya time management lah, membagi waktu gitu. Jadi kapan harus belajar, kapan harus berorganisasi. Nah tentunya kan kita juga belajar lah di sini. Iya. Kan kita nggak main-main ya gitu. Maksudnya kita juga di lain sisi kita dituntut sebagai pelajar, yang wajibnya ini kita belajar, yang sunahnya juga kita bisa berorganisasi. Ya, ini hebatnya kalau orang organisasi kan bisa membagi waktunya sebenarnya. Jadi itu kita tuh belajar. Belajarnya tuh banyak selain belajar di lokal itu. Manajemen waktu tuh sangat dibutuhkan. Baik di sekolah maupun ketika kita udah kerja nih, manajemen waktu tuh sangat diperlukan. Itu kan, keren banget nih. Kalau ikut organisasi kita punya 24 jam yang sama, tapi kita nggak punya kesempatan yang sama. Itu. Nah, jadi kan ketika kita udah ada kesempatan ya udah maksimalin semaksimal mungkin. Betul. Oke, Kak Asep, selanjutnya mungkin nih untuk pesan untuk adik-adik kita yang ingin bergabung di organisasi OSIS ataupun organisasi lainnya, ini apa nih pesannya biar ada semangat daripada adik-adik kita nih? Yang penting pertama kita niat mau belajar. Belajar terus ada keinginan, ada kemauan. Ya itu yang saya bilang tadi, apa yang kita tanam hari ini nggak kita langsung petik, kita akan kita petik di kemudian hari. Nah saya juga di sini banyak belajar lah di organisasi tentang ya bagaimana berbicara di depan umum. Tentu kan gitu nanti akan kita sampaikan juga bagaimana berpendapat, bagaimana mengajukan pendapat kita secara baik dan benar, bagaimana merancang suatu kegiatan dari awal, dari mulai ide, konsep, gagasan sampai ke bikin narasinya seperti dan eksekusinya bagaimana? Iya betul. Nah, kan itu yang harus kita ilmu di luar kelas lah seperti itu. Di luar kelas itu ilmu action kita di lapangan tuh sebenarnya keren bangetnya itu dapatnya ilmu itu di situ kan. Ilmu yang kita tidak didapat di dalam kelas kita dapat di organisasi. Tentunya ilmu ini sangat berguna dan bermanfaat juga ketika kita kembali juga ke masyarakat, kita bakalan ngerasain ilmu itu ya kan? Nah, jadi kan, poin plusnya lagi kita lebih kenal sama guru. Iya, poin plusnya itu. Tentunya kita lebih kenal kan. Jadi lebih dikenal guru, lebih dikenal. Jadi kita ya bisa lah kan dibanding dengan siswa yang lain. Kalau saya sih di doktrinnya dulu OSIS itu kalian tuh DPR-nya sekolah. Iya. Kan keren bahasa kerennya gitu. Bahasa kerennya gitu kan. Kamu tuh satu langkah di depan teman-teman kamu. Gitu. Jadi kita memang ya dari segi etika, kepribadian dan keseharian juga harus memang bagus gitu. Disiplin baru. Karena kita itu kalau ikut organisasi OSIS ini kita jadi ini ya, panutan ataupun public figure di sekolah. Apalagi ketua OSISnya kan. Ibaratnya ya jadi anggota dewan tadi seperti dikatakan Kak Asep tadi ya kan. Oke, mungkin Kak Asep tadi cukup menarik bincang dengan Kak Asep ini dari awal, dia dari awal lahir tadi udah diceritakan, mana tahu nanti ada yang mengasih surprise di hari lahirnya. Oke, sampai sekarang kesibukannya Kak Asep nih kuliah dan di semester genting ya. Semester genting ini udah semester darurat ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, sukses terus buat Kak Asep. Oke. Semoga nanti juga setelah lulus kuliah ini makin sukses. Cepat jadi pengacara nih enggak? Amin. Karena di hukum ini kan ya motivasi juga buat adik-adik ikut berorganisasi, terus kita kembangin diri kita, terus pendidikan juga penting nomor satu. Silakan ikut setelah tamat SMA kalau bisa kita lanjut kuliah untuk ngembangin diri semaksimal mungkin lagi di kuliah kan. Oke Kak Asep, mungkin kita nih ada nih sedikit informasi di sore hari ini juga kita mungkin kita sambil nunggu
kawan Kak Asep juga nih. Siapa tuh duduk? Mungkin setelah Kak Asep atau sebelum Kak Asep mungkin dulu jadi ketua OSISnya kan. Oke, sebelum itu kita sampaikan lagi untuk kawan-kawan anak-anak muda yang pengen minuman dingin dan menyegarkan, jangan lupa pesan di Ambyar Bubble Drink Kak Asep. Kak Asep udah pernah minum belum? Udah pernah. Ini kayaknya punya membernya juga nih Kak Asep nih ya. Nah, jadi iya nih. teman-teman yang beli di Ambyar ini ada kartu member, nanti teman-teman beli berapa kali itu nanti dapat bonus gitu. Iya. Door prize menarik. Door prize menarik ya. Berarti Kak Asep udah jadi member di Ambyar nih kayaknya nih. Sudah punya membernya nih. Oke, buat kawan-kawan jangan lupa nih kayak Kak Asep selalu beli minuman yang segar dan menyegarkan, bukan hanya sekadar boba, hanya di Ambyar. Ini nanti kalau kalian jadi langganan punya member kayak Kak Asep nih. Tentunya kalau udah punya member, punya juga di situ kelebihannya dari member. Kalau udah jadi member nih ada promo dan hadiah menarik dari ownernya dari Ambyar. Ya kan seperti itu Kak Asep. Oke, jangan kemana-mana, tetap nonton terus di channel kita, dibilang bincang di waktu yang luang. Pokoknya stay tune terus, jangan kemana-mana. Bakalan ada kuis menarik di akhir kita nanti. Dukung terus channel ini dan tonton videonya sampai akhir. Oke guys, kita kembali lagi di channel Bilang Bincang di Waktu yang Luang. Oke, alhamdulillah hari ini nih kita udah kedatangan bintang tamu selanjutnya Kak Asep nih, yang bareng kita tungguin dari tadi sebenarnya Kak Asep. Aduh, mungkin Kakak Laskimanya nih lagi sibuk nih. Lagi sibuk apa nih Kak Laskima? Lagi sibuk apa nih? menyibukkan diri. Oh, lagi sibuk menyibukkan diri. Lebih tepatnya menyibukkan diri lah. Biar sok sibuk. Biar sok sibuk Biar aja. kayak yang lain Iya. kan sibuk juga. Oke. Ya alhamdulillah nih udah bergabung. Mungkin tadi kita udah nungguin juga sedikit kan, tapi biar penontonnya kita nungguin sebenarnya. Mana sih Kak Laskimahnya, kok Kak Asepnya sendirian? Tadi ada yang nanyain kan. Dia utama. Iya. Betul Kak. Di panutan saya nih. Iya. Dulu berarti seniornya ya? Senior, tapi nggak sempat ketemu. Tapi nggak tempat ketemu di luar aja. Ketemu di luar. Tapi tentunya banyak belajar dong Asep sama Kak Laskima nih. Oke, biar lebih langsung kenal lebih dekat dan juga biar langsung berbagi ilmunya kepada kawan-kawan yang lagi nonton. Langsung aja nih, boleh Kak Laskima untuk perkenalin dirinya nih. Mungkin ada yang kenalnya Kak Laskima. Silakan langsung perkenalin diri dulu, Prof. Gimana Kak Laskima? Makasih loh. Aku manggilnya apa dulu nih? Pak Dodo, Bang Dodo, AA Dodo, atau apa nih? Panggil aja Kakak Dokling. Ini nama bakanya di sini Kak Dokling nih. Kak Dokling. Iya. Kak Dokling, kenalin semuanya. Halo, aku Laskimah. Aku kamu aja lah ya. Iya, Biasa nggak saya apa-apa. dan Anda kayaknya asing banget gitu ya kan. Aku sekarang kesibukannya ngajar, tidur, nonton drakor, dan kesibukannya kondangan yang jelas. Kalau ada orang nikahan, itu dia. Sibuk Gitu banget aja. ya Kak Laskima. Iya. Oke, Kak Laskima boleh kenalin dari dirinya, mungkin dari sekolahnya di mana dulu nih Kak Laskima, dari TK sampai kan nih kayaknya udah ngajar, berarti udah lulus kuliah juga nih Kak Laskimahnya. Alhamdulillah udah. Oke, boleh kenalin dulu mungkin dari sekolahnya dulu dari mana, terus sampai kuliahnya di mana, di Jawa atau di mana dulu Kak Laskima? Saya di Padang. Oh di Padang, boleh dikenalin dulu aja buat Kak Oke Laskima. baik, aku kuliah dari SD dulu Dari ya. SD. Saya kebetulan aku nggak ngerasain TK, taman kanak-kanak nggak TK, langsung SD. Aku SD di SD 4, Bunga Raya, Simpang 4 itu. Iya. Terus aku setelah lulus dari SD aku ke SMP, SMP 1 Bunga Raya juga. Di SMP 3 tahun, alhamdulillah lulus. Untungnya nggak ditinggalin ya di SMP, lulus juga bareng teman-teman. Masuk ke SMA Bunga Raya. Kata orang masa SMA itu indah, bener. Makanya turut berduka cita untuk teman-teman corona. Angkatan corona. Iya, semoga cepat berlalu supaya kita cepat ngerasain indahnya masa-masa indah di SMA. Bener banget. Terus aku kuliah di Universitas Negeri Padang, ngambil S1 pendidikan. Terus sekarang alhamdulillah
aku ngajar di SMK 1 Pariwisata, SMK Negeri 1 Siak. Ngajar di SMK Pariwisata saat ini nih. Iya. Enggak, tadi sedikit cerita katanya kan masa-masa SMA tuh masa-masa paling indah tadi kan. Dong. Ini boleh dong diceritain sedikit nih masa-masa di SMA-nya gimana coba. Aku SMA udah mau 7 tahun lulus kayaknya ya. Pasti ada cerita-cerita Iya. singkatnya di sekolah waktu SMA kan. Tadi kan masa-masa di SMA kan masa-masa paling indah nih Kak Las. Bener. Boleh dong diceritain sedikit nih pengalaman waktu masa-masa Pak. Kalau masa SMA tuh sama aku kayak yang lain juga, kayak teman-teman ya, sempat ngerasain suka sama lawan jenis, belajar, punya guru favorit, Iya. ya terus sekolah dan berorganisasi di dalam dan di luar gitu. Kalau untuk itu kayaknya itu aja sih. Itu aja sih. Pada umumnya anak-anak SMA main nongki dan lain sebagainya, itu aja sih. Belum begitu sibuk banget lah ya. Belum, Wah. masih bisa Oke, tidur tadi nyenyak. itu cerita singkat sedikit pengalaman di SMA ya. Mungkin cerita juga kita nih, karena kita tadi temanya tentang bincang online nih, BO mantan ketua OSIS. Tadi bareng Kak Asep udah nih, Kak Asep mungkin adik kelas adik kelas Kita di ketemu ya. organisasinya ya. Gimana tuh? Saya dengan Kak Lasim ini, beliau lulus saya masuk. Oh, Tapi berarti kita ketemu Sep di organisasi pramuka. Betul. Makanya aku kenal Asep nih di organisasi kepramukaan. Waktu itu DKR ya Sep. Pokoknya acara pramuka gitulah. berarti memang orang-orang organisasi banget nih berdua nih. Memang orang-orang yang keren nih, orang-orang yang hidup di organisasi nih. Sempet sering ketemu di kemahan lah. Pak. Sering dikemu di kemahan. Berarti Kan, ya? nggak hanya di OSIS, teman di organisasi pramuka pun sebelumnya sudah pernah ketemu nih berarti ya. Iya benar. Oke, mungkin Kak Las nih boleh ceritain nih. Tahun berapa nih Kak Las jadi ketua OSIS nih? Tahun aku menjabat ketua OSIS tuh kalau nggak salah 2013-2014. Iya. Berarti 2012-2013 ya. 2012 2013. Iya, udah lupa saya. Udah lupa ya. Udah lama banget ya. Iya. Kelihatan kan? Udah. Berapa? Udah tua. Oh enggak. Gitu. Berarti udah hampir 7 tahunan lah ya, Udah mau 7 7 tahunan tahun yang meninggalkan lalu SMA, jadi iya. ketua OSIS. Berarti di tahun 2013 ke 2014 berarti ya? Iya, 2013. mau 2013. Waktu itu kan masuk SMA itu dari 2011 nih anak baru. Aku kelas 2 SMA, baru aku jadi ketua OSIS. Era sebelumnya itu Budi Pranoto yang Oh, jadi Budi ketua Pranoto ya, mungkin OSIS. yang aku lagi banyak belajar dari nonton Kak Budi. Sehat Nih. ya, Bud. Iya, mudah-mudahan Kak Budi Ya, sehat. lagi bunga nasib di ibu kota Iya, kayaknya. lagi Budi jadi anak Jakarta. jadi anak Jakarta nih Bang Budi. Mungkin lagi nonton Bang Budi, semoga sehat selalu ya. Oke. Aku tak mau ngerti juga maksud Bang Ayun itu tadi, tolong ditulis Bang Ayun kalau mau sesuatu disampaikan aja. Mungkin ceritanya tadi 12 sampai 2013. Kelas 2. Kelas 2 SMA berarti sama kayak Kak Asep dong. Iya, Asep IPA apa IPS? Sep? Saya IPA Kak. Oh, saya IPS. Oh, ini anak Kak IPS Dokling, banget. aku anak IPS, kamu anak IPS apa anak IPA, Kak? Anak IPS juga. Saya anak IPS juga, Kak Dokling. Iya. Ya, aku kelas 2 kan. Ini masih cerita OSIS nih ya. Iya, masih cerita OSIS. Cerita OSIS kelas 2. Kelas 1 itu aku kan dari SMP ikut organisasi OSIS. Iya. Terus naik SMA, SMA itu tetap jadi OSIS, ikutlah jadi anggota. Iya. Masa itu ketuanya masih Budi, aku jadi anggota OSIS, lupa bagian apa, udah lupa. Tapi aku di situ jadi anggota dan aku senangnya di OSIS nih banyak banget yang bisa aku petik karena kayak kita tuh selalu berpikiran. Pernah waktu awal jadi anak baru ada Mr. Diki, pasti tahu ya. Pak Diki semuanya guru favorit, banyak yang favoritin Pak Diki. Bilang kayak gini, satu kata dari Pak Diki yang bener-bener aku ingat sampai sekarang itu, Pak Diki pernah bilang, jangan lihat apa yang bisa sekolah berikan untuk kamu, tapi lihat apa yang bisa kamu berikan untuk sekolah. Sejak itu aku bener-bener kayak oh iya ya, berkarya aja sebanyak-banyaknya, kita masih muda saat itu. Akhirnya aku kelas 2 ikut
pemilihan OSIS. Awalnya memang gak niat nih Kak Dokling mau jadi ketua OSIS, ikut aja memeriahkan gitu. Cuma takdir Tuhan mungkin. Iya benar. Kebetulan aku tuh cewek sendirian. Waktu itu kampanyenya itu di Gedung Serbaguna. Gedung Serbaguna, ya ada Gedung Serbaguna SMA ya. Gedung Serbaguna, rame lah kan karena pindah jabatan era dari Budi ke ketua OSIS selanjutnya. Aku tiba-tiba ada di sana dan harus menyiapkan visi misi saat itu. Iya. Setelah itu udah disiapin visi misi, aku kelas 2 punya kakak tingkat dan punya adik tingkat juga saat itu. Suruh penyampaian visi misi dan ya karena aku perempuan sendiri, selebihnya laki-laki kalau nggak salah, pokoknya ada beberapa aku lupa yang aku ingat Zaki, karena Zaki akhirnya dia jadi wakil ketua wakilnya yang berkontribusi bareng sama aku, bersinergi bareng. Jadi setelah itu udah terpilih aku jadi ketua OSIS. Jadi kayak mimpi aja gitu. Emang dari rumah tuh gak ada niatan sama sekali. Aku mau berangkat nih, aku mau nyiapin visi misi, aku mau ke sekolah, aku harus jadi ketua OSIS. Gak ada niatan kayak gitu Kak Dokling. Tapi tiba-tiba kayak mungkin sudah diberi amanah oleh Tuhan mungkin kan. Iya gak sih aku jadi ketua OSIS. Terus pasti ya ada suka dukanya. Suka dukanya gimana tuh jadi ketua OSIS? Apalagi aku cewek. Ketua OSIS kayak pasti agak dipandang gimana gitu, tapi ada cewek yang jadi ketua pasti ada pro dan kontra tentunya ya kan. Tapi akhirnya setelah dilalui, syukurnya banyak orang-orang di sekeliling aku yang menguatkan, yang memang benar-benar orang-orang yang positif vibes-nya luar biasa gitu. Jadi akhirnya aku alhamdulillah dapat menyelesaikan amanah 1 tahun dengan baik. Alhamdulillah gitu. Berarti ada suka dukanya memang. Tapi nggak apa-apa nih, jadi inspirasi juga buat adik-adik kelas kita, walaupun ya kita nggak tetap berjuang. Iya, tetap berjuang. Nggak mesti harus laki-laki juga. Bahkan Kak Laskima ini cewek terus bisa menang jadi ketua OSIS di zamannya itu sangat luar biasa. Pokoknya buat adik-adik ya kita yang sekarang yang cewek jangan minder pokoknya. Tetap ada kok mantan OSIS perempuan di SMA 1 Bunga Raya. Ketua OSIS sekarang kan perempuan juga. Ketua OSIS sekarang Marlina yang lagi nonton juga perempuan, nih juga menginspirasi kawan-kawan, mungkin juga terinspirasi dari Kak Laskima dulunya. Karena ada mungkin ada keberanian. Aku jadi pengen terbang dari puncak terus. Kadang ya ampun. Mungkin ya. Jebol atap ini nanti langsung. Jadi inspirasi buat adik-adik kelas ini. Ini 2 orang hebat, mantan ketua OSIS di zamannya dan berjaya di masanya nih. Oke, mungkin Kak Laskima mungkin tadi udah jadi ketua OSIS, terus ada hal menarik, terus yang nggak menariknya, terus mungkin dulu pasti kan ada programnya nih di zamannya Kak Laskima tuh pernah buat kegiatan apa nih? Oh iya, program OSIS. Program OSISnya di zamannya Kak Laskima nih. Kalau program OSIS itu pasti ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu ya kan. Bener nggak aku? Oke, bener ya. Dikoreksi kalau salah ya saya. Waduh, nggak sopan banget nih. Jadi untuk program jangka pendeknya sendiri ya kayak kegiatan yang akan dilalui yang harus cepat direalisasi dalam sebulan ke depan, terus jangka atau sampai 3 bulan ke depan, terus jangka menengahnya sampai 1 semester gitu, targetnya harus tercapai ya, terus jangka panjangnya tuh 1 tahun, itu program jangka panjang biasanya di OSIS. Untuk program jangka pendek sendiri kemarin sih kondisional, tergantung kegiatan sekolah lagi butuhnya apa, tapi waktu itu kalau kegiatan OSIS itu biasanya udah ada programnya, kita tinggal jalanin. Kalau misalkan dia belum terlaksana di kepemimpinan OSIS sebelumnya, kita bisa memperbaikinya di kepemimpinan OSIS berikutnya. Ya betul. Kan? Karena ada betul program jangka panjangnya kalau nggak tercapai kan bisa di PR di generasi selanjutnya. Pernah ngadain event besar nggak di zamannya Kak Laskima nih? Kalau event besar kayaknya yang paling terkenal tenar-tenarnya dulu itu kalau SMA, kalau udah ulang tahun kan heboh banget bikin acara. Alhamdulillah SMA kita tuh dikenal seluruh kabupaten ya, karena selalu ngadain acara turnamen bola voli seluruh kabupaten dan itu luar biasa. OSIS nggak usah diganggu, pokoknya senggol bacok lah saat itu kalau misalkan pokoknya saking sibuknya bahasanya kayak gitu lah. Pokoknya itu sih yang paling berkesan banget, karena
ketika kita mengangkat sebuah acara, ketika acara itu sukses dan berhasil itu kita sendiri yang bisa ngerasain kita tuh kita kebanggaan kita bangga loh itu berkat alhamdulillah ada kerja keras kita di dalamnya. Ternyata aku berguna juga ya di sini kayak gitu. Itu sih kayaknya program yang paling aku ingat. Itu ada satu lagi program 17-an, memeriahkan 17-an itu kalau di SMA itu lucu, soalnya ada kayak panjat pinang gitu biasanya kan di desa. Ini kita adain di sekolah sama gebuk bantal di kolam itu masih ada nggak sekarang? Kolamnya masih ada sampai sekarang. Saksi sejarahnya masih ada kolamnya. Iya, jadi dulu OSIS itu kayak ngadain lomba gebuk bantal gitu. Jadi itu lucu banget dan itu berkesan banget sih. Itu masa-masa indah banget di OSIS SMA 1, keren. Keren banget. Pokoknya kalau kita di organisasi itu keren, dapat ilmu, dapat wawasan pokoknya. Pokoknya berguna banget buat adik-adik kita. Silakan bergabung di organisasi OSIS. Tentunya di sekolah ya bergabung di OSIS, di sekolahnya masing-masing bergabung. Terkhusus untuk warga SMA 1 Bungaraya yang masih sekolah, adik-adiknya silakan bergabung belajar berorganisasi di OSIS. Karena nilai aja nggak cukup, cakep aja lebih nggak cukup. Cakep aja. Pinter aja juga kalau nggak bisa sosialisasi nggak ada juga. Masih nggak ada juga ya. Oke. Apa ini Sep gini-gini maksudnya? Oke, mungkin Kak Asep nih kita ada sedikit ini. Mungkin sekarang nih masih pandemi Kak Asep, kita nih harus banyak minum vitamin C nih Kak Asep. Kak Asep udah minum vitamin C dari ini dari mana nih Pak Dodo? Ini vitaminnya kita dapetin langsung dari apotik Isah Pharma. Isah Pharma di mana? Nanti kalau Isah Pharma itu lokasinya di Jalan Hang Tua nomor 17, nanti di Kampung Bungaraya. Yang mau belanja silakan nih belanja di Isah Pharma, apotik andalan keluarga. Oke, kita coba. Mau nyobain sekarang nih biar makin sehat atau gimana Kak Asep? Aku tak paham juga Kak Asep orang itu juga gimana, karena nggak ditulis di sininya ya kan? Mungkin kita nggak paham. Di Isah Pharma ini apotek andalan keluarga, banyak sekali, nggak hanya vitamin Kak Asep, ada masker, hand sanitizer dan juga lainnya. Ataupun resep-resep dokter juga di situ diresepkan juga menerima resep dokter. Karena ada apotekernya langsung dari Kak Isah Rondasi. Kak Isah itu alumni juga. Iya, Kak Isah itu alumni kita juga. Halo Kak Isah kalau nonton. Mana tuh Kak Isah yang nonton ya. Untuk para penonton jangan lupa sekali lagi belanja di Isah Pharma. Isah Pharma, Isah Pharma, apotek andalan keluarga. Cakep. Oke Kak Asep, kita lanjut lagi nih. Mungkin bincang-bincangnya kan. Bentar Pak Dodo. Gimana nih? Ini ada apa di depan nih? Kayaknya saya nggak aneh sama benda ini. Oke, boleh. Ini apa Pak Dodo? Ini hand sanitizer itu nih. bukan sirup kan? Bukan sirup ini Kak Asep. Juga bukan vitamin nih. Bukan vitamin. Ini hand sanitizer. Mungkin kita lagi saat pandemi sekarang sering bersentuhan, sering bersalaman nih kita. Tetap jaga prokes. Kalau nggak ada air bisa pakai ini. Nggak ada air langsung pakai ini. Lebih praktis ya kan? Nggak ada clean. Gimana pakainya Pak Dodo? Lebih praktis, gampang dipakai nih. Tersedia di Isah Pharma, apotek andalan keluarga. Langsung cus beli. Kita nih langsung cus beli ke situ ya. Ini banyak nih, langsung dipakai aja nih, boleh nih. Aku minta. Jadi praktis ya. Langsung praktis. Nah, boleh. Putar-putar langsung dipakai di sela-sela tangan. Pokoknya jangan lupa belanja ya di Isah Pharma, apotek andalan keluarga. Sangat mendukung kan? Sangat mendukung di situasi pandemi saat ini. Oke, I see. Iya. Oke, udah dipakai Kak Asep, Kak Laskima. Pokoknya biar bakterinya jauh dan lebih steril nih tempat kita nih, langsung mental pokoknya. Oke, nanti mana tahu sekali lagi untuk kawan-kawan yang lagi nonton belanja untuk alat-alat kesehatan atau resep dokternya di Isah Pharma. Isah Pharma, apotek andalan keluarga. Oke nih. Selanjutnya nih buat mungkin Kak Laskima dan Kak Asep nih. Nanti boleh dijawab bergantian. Gimana sih prinsip-prinsip mengikuti organisasi ini gimana? Boleh dari Kak Asep. Saya. Atau senior dulu? Sudah dulu. Ya. Laki-laki dulu. Iya, laki-laki dulu. Biasanya ladies first ini. Ladies first. Iya. Boy atau oke. Prinsip ya. Iya, prinsip gitu. Prinsipnya ya mungkin tadi dijelasin juga sama Kak Laskima kan.
jangan menuntut apa yang sekolah berikan padamu, Iya. tapi apa yang yang kita kamu berikan pada sekolah gitu. Iya. Nah, jadi ya prinsipnya pertama tentunya siap berkorban lah, Siap berkorban. karena kan ini nggak cuma hal-hal apa aja, juga kita berkorban waktu lah, tenaga. Karena kalau kita bilang itu kayak lagu Armada pada dulu. Iya, iya. Pergi pagi pulang pagi. Pergi pagi pulang karena anak OSIS tuh jadi andalan banget di sekolah tuh kadang-kadang ya. Jadi kita kayak ibaratnya berangkat sebelum kawan datang. Nah, pulang setelah Kawan pulang. Iya. Itu ada. Intinya ya itu, mau berkorban waktu, dan juga jadikan ini adalah ladang investasi kalau Iya, nanti untuk investasi diri pada dok. Betul tuh. Ya itu ya kebetulan kan kenapa saya bisa diundang di sini, mungkin ya karena dulunya saya mantan Iya. OSIS ya. Kalau saya nggak mantan OSIS mungkin ya nggak ada kesempatan juga. Nggak ada kesempatan di sini untuk berbagi ilmunya lah di sini ya kan. Ya, itu sih dari saya pada dok. Ya intinya semangat. Semangat. Buat kelas Kima gimana nih? Apa itu tadi ya? Prinsip ngikutin organisasinya gimana biar kawan-kawannya termotivasi juga nantinya nih? Kalau misalkan prinsip aku sendiri dalam mengikuti organisasi sih saat itu masih muda, dan gimana ya, kalau aku pribadi tuh aku mikirnya gini, kalau misalkan kita mau baik, ya udah baik aja. Kalau misalkan kita mau ikut, ya udah ikut aja, nggak usah terpengaruh orang lain, apalagi mau numpang tenar, apalagi kalau misalkan kita nih misalkan mau ikut OSIS, aku biar keren, OSIS kan selalu didahulukan, OSIS kan yang paling dikenal guru-guru kayak gitu. Jadi segala sesuatu tuh dilurusin dulu niatnya kalau menurut aku. Jadi kalau niatnya memang benar-benar mau ikut organisasi karena di dalamnya mau belajar, orang akan berkontribusi dengan jor-joran. Maksudnya jor-joran di sini tuh penuh, nggak perlu dia mendapat gimana ya, kayak pujian dari orang, nggak perlu, karena itu tuh memang ladang belajar seperti yang Asep bilang tadi, ladang investasi. Kalau misalkan di OSIS itu nggak cuman tenaga, waktu dan lain semua, pikiran, semuanya terkorbankan. Kayak aku tuh selama di OSIS, Asep pasti ngerasain juga kayak waktu bantu orang tuanya juga tersita kan. Harusnya kita bisa bantu orang tua, tapi kan kita melakukan kebaikan yang lain, sehingga Allah juga kasih kemudahan yang lain untuk kita. Buktinya kebaikan-kebaikan itu atau keberkahan-keberkahan yang udah kita lalui itu hasil dari sana, hasil mungkin dari yang kita lakukan tidak sengaja, kita udah melakukan itu, Allah catat dan Allah balasnya sekarang gitu. Intinya pokoknya kita berikan aja yang terbaik, apa yang kita miliki, ilmu kita berikan yang terbaik. Masalah hasil juga nanti Tuhan pasti akan membalasnya juga lagi. Benar. Mungkin itu buat kawan-kawan motivasinya tadi dari Kak Laskima. Jangan lupa nama deh intinya di OSIS. Iya, pokoknya jangan lupa nama. Kinerjanya tunjukin dulu. Buat kinerja yang bagus. Oke, buat Kak Laskima dan Kak Asep, ini sedikit ada pertanyaan nih dari kawan-kawan yang lagi nonton live nih. Wow, terima kasih lah yang Ada bertanya. dari Nur Holisah 2552. 2552. Ini pertanyaannya, gimana gabung menjadi anggota OSIS? Gimana caranya Kak gabung menjadi anggota OSIS? Siapa nih? Mungkin pertanyaan ini Kak Laskima aja yang jawab coba. Aku ya. Kak Laskima. Cara gabung jadi anggota OSIS yang jelas, yang pertama itu daftar diri. Karena kalau nggak daftarin diri, nggak tahu orang kalau kita mau pengen berminat di OSIS ya kan. Daftarin diri pastinya ya, saya sama panitia, pasti ada panitianya yang mengelola bagian OSIS open recruitment atau OP itu, OR itu. Jadi silakan bergabung dengan cara mendaftarkan diri. Biasanya itu ada formulir-formulir yang harus diisi atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi silakan jawab pertanyaan sesuai dengan kehendaknya. Nanti panitia pasti akan menyeleksi mana yang layak dan tidak. Iya, oke. Itu tadi tips dari Kak Laskima. Mungkin nih pertanyaan selanjutnya nih dari Daniel Sanjaya. Wah, ini kayaknya buat Kak Asep nih. Kak Asep pernah cinlok nggak semasa di organisasi nih? Maksudnya gimana? Iya. Sama anggota gitu. Sama anggota nih. Terserah, iya, sama anggota lah pasti. Ya, di organisasi. Sama sekretaris lu gitu, atau sama yang lain. Ada nggak Mainnya di jurang ya bener. Ini pertanyaan ini dari apa nih? Bukan dari mantan nih kayaknya, mungkin dari kawan waktu dulu nih. Iya. Dari kawannya Kak Asep. Kepo kayaknya. Iya, kepo nih. Tentang kehidupan asmara Musep. Ayo jawab. Gimana Ya, tuh, Kak Asep? kalau untuk apa ya Pak Dodo, kalau cinlok itu kalau sama anggota kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ya, memang teman-teman kita Profesional fokus. ya? Ya, profesional dia. profesional.
Ya, kita belajar berorganisasi aja lah gitu. Sama Unta ya. Iya. Pokoknya fokus di organisasi, jangan nanti nggak profesional kita jadi. Cinta lokasi ya, cinta lokasi sama di organisasi gitu. Ya gitu sih. Ya kalau kata Kak Lasima di sekolah? Ya kenal. Kalau cinta di sekolah mungkin pernah, tapi kalau di organisasi ini takutnya kita mengganggu organisasi atau kinerjanya nanti kan. Jadi gara-gara cinlok nanti kita nggak maksimal untuk memberikan. Tadi kan berikanlah yang terbaik untuk sekolahmu, jangan mengharap apa yang sekolah berikan untukmu. Ya tapi kalau biasanya Pak Dodo, Pak Dokling ya. Iya. Kalau udah jadi ketua OSIS itu damage-nya nambah. Oh, damage-nya nambah ini yang bagus. Pokoknya keren banget lah kalau jadi ketua OSIS nih kan. Oke, nih pertanyaan selanjutnya nih dari Aulia 8194. Bagaimana cara membagi waktu organisasi dengan belajar nih? Mungkin boleh Kak Asep. Kasep dulu nanti baru. Sekarang membagi waktu. Iya. Waduh, ini ya itu tadi pada yang sudah kita bahas kan, kita manajemen waktu juga gitu. Jadi kita bisa memanage diri ya gimana ya caranya? Kok saya malah balik? Memanage diri antara bagi waktu antara di organisasi dan di belajar dan organisasi. Pokoknya kita manajemen dengan baik lah. Ya intinya kita berkorban lah pada kalau jelas kan kalau kayak OSIS itu sering banget kayak dipanggil sama kepala sekolah, sama majelis guru, dan itu kadang kita minta izin juga. Ya. Kadang bahkan dalam sehari gitu kita bisa nggak masuk kelas gitu. Jadi ya kita inisiatif lah pada kita yang aktif, kita nanya sama guru, Pak, jadi gimana, ada tugas nggak tambahan buat saya gitu atau kayak mana gitu ya. Intinya payah juga sih baru membagi waktu kalau kita memang aktif, tapi sebenarnya bisa ya. Intinya harus ingat nih landasan awalnya, kita nih niat di sini nih sekolah belajar dan organisasi itu kita untuk ekstranya lah gitu baru untuk ekstranya ya. Pokoknya manajemen waktunya yang penting ya Kak Asep ya, untuk adik-adik manajemen waktunya tuh yang penting. Nah ini pertanyaan selanjutnya mungkin nanti buat Kak Laskima nih dari @ulfaya. Oh ini rekan saya baru. Oh rekannya ini tapi Kak Laskima pun paham lah. Oh iya. Jadi kalau waktu saya di ketua OSIS, dia di ketua PIKR. Orang penting. Ulfanya di ketua PIKR nih. Sama-sama. Berarti beda organisasi, cuman seangkatan. Satu jalur. Satu angkat. Tapi ini cinta. Oke, tapi pertanyaannya ini nih buat Kak Laskima tuh. Apa tuh tadi pertanyaannya dari Ulfa nih? Niat awal pengen belajar berorganisasi, tapi kalau niat sampingannya pengen fokus. Pengen famous, pengen terkenal. Pengen terkenal boleh nggak nih buat Kak Laskima? Ya. Kalau menurut aku itu ada niat terselubung dalam niat baik itu boleh-boleh saja gitu. Tapi tetap fokus. Tetap fokus. Tapi kalau misalkan biasanya kalau misalkan organisasi itu famous mengikut aja ya saya. Ya sudah saya bilang Kak, damage-nya nambah gitu. Iya. itu ketua OSIS, siapa sih ketua OSIS-nya atau siapa sih ketua PIKR-nya ya kan. Jadi kan langsung terkenal dengan sendirinya, otomatis nggak perlu dibuat-buat gitu. Nggak perlu dibuat-buat, sebenarnya kita tuh udah terkenal sendiri ya kan. Sendirinya nggak perlu usaha apa-apa untuk caper ya kan. Iya. Oke, tadi udah ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh kawan-kawan, tadi udah terjawab. Mungkin kalau yang belum terjawab mungkin nanti akan kita jawab. Oke Kak Asep. Mantap. Mungkin ini Kak Asep kita ada sedikit kuis nih. Apa nih namanya Pak Dodo? Kuis kita iyo-iyoan nih. Iya. Iko ya. Iko-ikoyan. Aduh, ini kita bakal kuis ini disponsori sekali lagi dari Ambyar Bubble Drink dan Isa Farmasi. Oke, untuk kuisnya ini ada syarat dan ketentuannya Kak Asep. Yang pertama itu wajib follow IG Bincang Luang dan SMAN 1 Bunga Raya. Saya udah follow tuh. Ya, wajib follow nih syarat pertamanya untuk akun Bincang Luang dan SMAN 1 Bunga Raya. Yang kedua syaratnya subscribe channel YouTube Bincang Luang. Saya sudah. Subscribe YouTube-nya Bincang Luang. Nanti kita akan bakal jadi ini ada channel YouTube. Ada channel YouTube-nya Bincang Luang. Enggak cuma live di Instagram, cuman ada akun YouTube-nya. Pokoknya yang pertama follow akun Bincang Luang dan SMN 1 Bunga Raya, yang kedua subscribe semua channel Bincang apa aja bro? Luang. Bincang Luang SMA, YouTube dan Instagram. Instagramnya. Syaratnya itu follow dan subscribe. Oke, nanti kita ada kuis. Kuisnya nih langsung dari Kak Asep mungkin pertanyaannya. Waduh. Satu pertanyaan dari Kak Asep, ada satu pertanyaan dari. Untuk yang lagi nonton live biar dijawab.
Jawabannya langsung di DM ke akun SMA 1 Bungaraya. Oke, baik. Tadi syarat ketentuannya ada yang sudah saya sebutkan tadi. Terus jawab pertanyaannya DM ke DM. Jawab pertanyaannya DM ke akun SMA 1 Bungaraya tentunya. SMA 1 Bungaraya. Oke, Kak Asep, silakan pertanyaannya untuk kawan-kawan yang lagi nonton live, dengerin nih pertanyaan dari Kak Asep. Biar dapat door prize menarik. Ini satu unit rumah nih kayaknya. Pokoknya door prize, pokoknya dibungkus beserta halamannya. Iya. Nanti nih karena sponsor kita nih luar biasa nih. Iya benar, banyak. Iya. Boleh pertanyaannya? Silakan. Pertanyaan ini mau yang sulit atau yang gampang, Pak Dodo? Gak apa-apa, terserah Kak Asep aja. Oke. Nah, Siapa nama pacar Asep waktu SMA? seputar organisasi aja mungkin Pak Iya. Dodo, yang lebih relevan gitu ya. Kalau saya nanyanya tapi jawabannya di Kalasima gitu gimana, boleh nggak? Maksudnya nggak bisa ya? Oke. Enggak. Bercanda Pak Dodo. Jangan serius sekali. Oke. Iya. Pertanyaannya biar ini kawan-kawan yang nonton aja yang jawab. Oke. Pertanyaan seputar organisasi teman-teman. Nungguin ya. Udah nggak sabar nih, karena nunggu door prize-nya nih. Nunggu door prize-nya. Oke. Cepat kan mau dapat rumah, Step. Iya. Pendaftaran, Nah, saya mau nanya aja, mungkin teman-teman yang nyimak. Berapa kali saya menyalonkan diri menjadi ketua OSIS? Oke, itu tadi pertanyaan dari Kak Asep. Itu pertanyaan yang nyimak season 1 Iya, ya tadi Kak Season Dovi. 1. Pokoknya yang berapa kali Kak Asep apa tadi pertanyaan? Mencalonkan diri menjadi Mencalonkan ketua OSIS. diri menjadi ketua OSIS. Itu pertanyaan dari Kak Asep. Mungkin dari Kak Laskima apa pertanyaannya? Pertanyaan dari aku, tadi ada prinsip organisasi yang aku bilang itu. Apa prinsip organisasi yang aku bilang waktu live Instagram ini? Oke. Jadi Ada satu penggalannya konsep kalimatnya. jadi yang medium baru yang agak berat. Iya, ini pertanyaannya ada yang medium dan agak berat sedikit nih. Betul. Oke, ada 2 pertanyaan. Silakan DM ke akun IG SMA 1 Bungaraya yang berhak menjawab nanti dapat door prize menarik tentunya. Ada 2 buah pertanyaan dan juga 2 buah door prize tentunya dari kami Bincang Luang. Silakan DM dengan syarat dan ketentuannya tadi tuh. Follow IG SMA 1, follow IG juga Bincang Luang, terus subscribe channelnya Bincang Luang. Cakep. Oke, Kak Asep ini kan waktunya masih banyak, masih luang nih kan. Waduh. Alhamdulillah Pak Dodo. Sore kan luang nih. Mau Mau rapat habis ini. Asep ini ketua Himabaya loh Kak Dok. Waduh. Iya. Nih keren. Dia ketua OSIS, ketua Himabaya. Keren ya. banget, berarti ilmu organisasinya masih dipakai. Iya. masih. Orang kedua nomor sibuk setelah Jokowi. Waduh. Setelah Jokowi dia. Oke, mungkin Kak Asep mau rapat dengan juga Kak Laskima juga waktunya mungkin nih udah ada kegiatan yang lainnya. Makasih juga nih buat Kak Asep Terima dan kasih juga, Kak Dodo. Laskima Sama-sama. udah mampir ke tempat kita di acara Bincang Luang, bincang-bincang di waktu yang luang. Oke, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan buat Kak Asep dan Kak Laskima udah hadir di acara kita Bincang Luang, bincang-bincang di waktu yang luas mengupas seputar dunia pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Oke, lain waktu, lain kesempatan bakal kita sambung lagi tentunya di Bincang Luang, nanti tentunya bareng narasumber lainnya. Tentu stay tune terus di channel kita, jangan lupa follow akun IG kita di Bincang Luang dan channel YouTube kita Bincang Luang. Nanti kalau follow bakal dapat hadiah menarik juga. Jangan lupa follow Asep 19 Rudiana. Perlu juga. Kita masuk Ini aja. promosi aja nih. Iya. aja, nggak Jangan apa-apa lupa dong. dikenalin. Mumpung kan di sini, jadi Iya, lagi sekalian ada- aja iya. kita. Tahu ya kan? Ada channelnya enggak nih? Namanya juga. Kalau kelas Kim apa nih? Apanya nih? Iya, silakan di follow. Sebenarnya nggak penting juga Ah, itu nggak. akun, tapi follow aja kalau mau. Laskima Becis _23. Iya. Oke, mungkin tadi itu jangan lupa follow juga untuk bintang tamu kita yang lagi nonton, di follow akun IG-nya Asep Rudiana 17. Asep 19 Rudiana. Asep 19 Balik. Rudiana. Iya. Untuk Kalaskima juga silakan di follow IG-nya di bawah ini nih, udah kita sediain nih. Teng, teng. Follow untuk akun narasumber kita kesempatan kali ini. Juga akun IG saya juga ada di sini nih, di follow aja. Masuk ke Dodo. Oke, makasih juga sekali lagi, makasih yang udah nonton dimanapun berada, semoga sehat selalu, Amin. tetap jaga Hidup kesehatan, sehat, dimana ya, Em, ya. Dan yang paling penting Kak Dodo, jangan lupa bahagia. Oke kawan-kawan, terima kasih sekali lagi, saya
Dokling mohon undur diri dari acara ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.